Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Devi, apa kabarnya Bu Devi hari ini? Alhamdulillah Bu Yuli, sehat. Senang sekali hari ini Bu Yuli. Iya, alhamdulillah ya Bu Devi ya. Alhamdulillah sekali kita bisa berbincang-bincang pada sore hari ini ya Bu Devi ya. Nah, dalam perbincangan kita kali ini, menurut Bu Devi apa topik yang ingin Bu Devi bicarakan pada sore hari ini? Begini Bu, saya pada kesempatan kali ini ingin sekali membahas topik untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oke. Nah, berarti dalam meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan pengelolaan kelas ya, Bu Devi ya. Iya Bu. Nah, dari topik yang kita bicarakan hari ini, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Devi capai setelah perbincangan kita selesai nanti? Apa tujuan yang harus Bu Devi capai? Eh, Tujuan saya kali ini dalam diskusi kita, saya ingin sekali eh, mendapatkan ide bagaimana caranya agar pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu dapat lebih menarik untuk semua siswa. Bagus, super sekali ya. Supaya nanti menarik minat siswa belajar ya. Sangat bagus sekali keinginannya. Nah, dengan tujuan yang ingin kita capai, usaha apa yang selama ini yang sudah Bu Devi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, sebenarnya begini, ini kan berawal dari pembelajaran kita sebelumnya Bu. Karena saya merasa pada saat saya melaksanakan pembelajaran sebelumnya, itu walaupun saya sudah melakukan berbagai macam model atau metode, tapi saya merasa masih ada yang kurang rasanya, masih ada yang belum siswa saya itu belum menarik seluruhnya atas pembelajaran yang saya berikan. Nah, oke, setelah Yuli dengar berarti sudah melakukan beberapa cara berarti ya Bu Devi ya. Sudah melakukan beberapa cara dengan beberapa metode, namun masih ada siswa yang belum semangat ya untuk belajar. Iya Nah, Bu, iya. belum ada yang fokus untuk belajar. Nah, pada kondisi seperti itu, apa tantangan yang Bu Devi rasakan saat itu? Apa tantangannya? Begini Bu, kita kan dalam pembelajaran itu sudah berusaha ya memberikan semampu kita. Misalnya saya sudah dalam pembelajaran itu memberikan model pembelajaran, menggunakan media pembelajaran seperti video, mungkin saya juga menggunakan audio atau gambar. Tapi ada dari sekian anak, itu ada 2 atau 3 anak itu tidak tertarik dengan apa yang saya berikan. Sehingga tentu tujuan pembelajaran untuk anak ini tidak tercapai. Nah, inilah salah satu tantangan terbesar saya. Padahal yang lain itu sudah sangat antusias dengan pembelajaran yang saya berikan, Bu. Bahkan saya berikan dengan menggunakan IT kan, teknologi dengan handphone, yang lain oke. Tapi yang ini ternyata nggak tertarik gitu lah. Nah, ini tantangan saya untuk pembelajaran itu. Nah, setelah didengar berarti tantangannya masih ada itu tadi ya, anak yang tidak fokus tadi. Jadi sampai tujuan pembelajarannya bisa tidak tercapai pada anak tersebut itu ya Bu Devi ya. Nah, Iya. dalam kondisi seperti ini, apa yang Bu Devi butuhkan dalam kondisi seperti ini? Bu Devi merasa butuh apa untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, setelah saya pikir-pikir kembali, ini apa kira-kira ini untuk anak-anak yang seperti ini, akhirnya saya kembali ke proses awal, di mana saya rencananya saya akan melakukan kembali pemetaan kebutuhan anak, mulai dari kesiapan belajarnya, model belajarnya, kemudian minat bakatnya atau profilnya. Nah, jadi mungkin dari situ saya akan bisa melihat anak ini ternyata seperti apa kebutuhan belajarnya. Mungkin dari situ nanti saya akan berpijak dari situ model pembelajarannya seperti apa yang akan saya bawakan.
Jadi kira-kira seperti itu Bu. Saya awali dulu dari pemetaan kemampuan belajar anak ini dari mana. Nah itu yang mau saya rencanakan. Nah, berarti di sini Bu Devi melakukan pemetaan ya di awal ya. Iya. Nah, dengan melakukan pemetaan itu, strategi apa yang kira-kira Bu Devi lakukan untuk melakukan pemetaan tersebut? Jadi di awalnya itu rencananya kan ada asesmen. Nah, nanti dari asesmen kemudian selain asesmen saya juga rencananya akan menggunakan media yang kali ini saya ingin mengaitkan dengan minat anak. Seperti sekarang kan kalau anak-anak laki-laki ini kan kecenderungannya mereka itu senang dengan hobi apa bola. Jadi rencananya saya nanti mengaitkan atau media saya itu saya kaitkan dengan idol mereka di bidang sepak bola. Jadi saya berpikir kalau seandainya anak ini memang idolnya sepak bola, saya kaitkan dengan materi atau model belajar saya, otomatis saya berpikir akan tertarik mereka karena ini idol mereka loh. Nah itu rencana saya mau saya laksanakan. Oke. Setelah Yuli dengar, berarti Bu Devi ingin mengaitkan dengan idola-idola mereka berarti ya. Nah, apapun pembelajaran akan dikaitkan dengan idola-idola mereka. Itu menurut Bu Devi ya. Nah, setelah seperti ini, udah ada ide dari Bu Devi. Nah, di situ apa kira-kira yang membuat Bu Devi yakin atau cara tersebut bisa berjalan dengan baik? Uh, seperti ini saya sudah berusaha dari pengalaman kemarin kan kalau saya hanya melaksanakan dengan video, audio, kemudian gambar-gambar ternyata ada kendala, akhirnya saya memulai lagi dari awal. Saya meyakini kalau sudah dipetakan dari kesiapan belajar anak, minat anak, gaya belajar atau profilnya, tentu otomatis kebutuhan belajar anak ini bisa terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan belajarnya terpenuhi, apalagi dengan daya tarik minatnya dengan hobi bola apa segala macam itu, nah ini akan lebih menarik motivasi anak untuk mau belajar dengan model yang seperti ini. Oke, baiklah Bu Devi. Setelah Yuli dengar, alhamdulillah tadi Yuli mendengar sudah ada ide yang muncul dari Bu Devi ya untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kelasnya. Nah, dari perbincangan kita sore ini, menurut Bu Devi, apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan atau coaching kita sore ini? Menurut saya Bu, dari diskusi kita sore hari ini, itu yang pertama kita bisa berbagi dulu. Mungkin ada persoalan-persoalan ini saya ceritakan kepada Ibu. Yang pertama itu mengurangi beban rasanya yang dipikirkan gitu lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan ini ide-ide apa solusi-solusi ke depannya kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas kita ini. Itu Bu, kira-kira Ibu. Oke, nah dari perbincangan kita, sekarang kita udah menemukan kesimpulan dari coaching kita hari ini. Nah, tadi kita menanyakan kesimpulan. Sekarang Yuli pengen tahu nih, setelah seperti ini, apa perasaan yang Bu Devi rasakan setelah kita melakukan coaching ini? Rasanya lega banget Bu, karena apa? Karena ini nggak difikirkan sendiri lama-lama gitu kan kita udah mulai dengan tahun ajaran baru, sudah mulai kembali menyusun model pembelajaran atau media pembelajaran yang kita siapkan buat anak-anak kita. Jadi rasanya sangat senang sekali gitu loh, dapat ide baru atau solusi baru serta rasanya bebannya mulai berkurang nih Bu. Yang biasanya dipikirkan sendiri ini sudah ada solusi-solusi dan berbagi dengan Ibu tentunya. Alhamdulillah ya Bu Devi ya. Eh, Sangat senang juga mendengarnya dengan adanya coaching ini kita dapat menemukan ide-ide baru atau ide-ide yang mungkin kemarin tidak terfikirkan dengan adanya coaching ini.
kita mendapatkan solusi atau ide baru ya Bu Devi ya. Nah, Yuli rasa sampai di sini dulu coaching kita pada sore hari ini. Yuli ucapkan terima kasih pada Bu Devi. Dengan adanya coaching ini, kita sama-sama mendapatkan ide-ide ya. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.